Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Analisis Capital Flight terhadap nilai tukar rupiah di masa pandemi dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Teori Makroekonomi 2. Kami terdiri dari Dira Nur Azizah, Muhammad Riza, Zulfani Rahmah, dan Gita Ataina. Oke, daripada kepo, yuk simak baik-baik ya. Enjoy! Rumusan masalah. Yang pertama, apa saja pengaruh capital flight di Indonesia? Yang kedua, apa hubungan antara capital flight dengan nilai tukar rupiah? Yang ketiga, bagaimana pengaruh capital flight terhadap nilai tukar rupiah pada masa pandemi? Yang terakhir, bagaimana solusi dan kebijakan yang dilakukan dalam pengaruh capital flight terhadap nilai tukar rupiah di masa pandemi? Latar belakang. Masa pandemi COVID-19 membuat kegiatan dan aktivitas masyarakat berubah, yang tentunya berdampak bagi kehidupan dan aktivitas masyarakat. Tak terkecuali dampak terhadap permasalahan ekonomi, yang membuat roda perputaran ekonomi melambat. Pada dasarnya, masalah ekonomi itu adalah tentang bagaimana manusia dapat memenuhi kebutuhannya, yang tidak terbatas dengan kemampuan atau sumber daya yang terbatas. Masalah tersebut dialami oleh setiap manusia sebagai individu, kelompok masyarakat, bahkan suatu negara. Keterbatasan suatu negara untuk memenuhi kebutuhannya terhadap barang dan jasa membuat suatu negara tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Oleh karena itu, suatu negara melakukan perdagangan internasional. Di dalam kegiatan perdagangan internasional ini, tentunya masing-masing negara melakukan transaksi pembayaran internasional dengan jenis dan nilai mata uang yang berbeda-beda. Jenis dan nilai mata uang yang berbeda-beda tentunya membutuhkan adanya penyesuaian nilai antara mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain, yang disebut sebagai nilai tukar. Sehingga pergerakan nilai tukar sangat mempengaruhi kegiatan ekspor dan impor, bahkan variabel-variabel ekonomi makro maupun mikro. Nilai tukar juga berfungsi sebagai alat untuk menjaga keseimbangan neraca pembayaran. Nilai tukar merupakan faktor yang sangat penting di dalam sistem perekonomian terbuka. Di dalam sistem nilai tukar mengambang, nilai tukar ditentukan oleh permintaan dan penawaran terhadap valuta asing. Permintaan dan penawaran valuta asing dalam kenyataannya bukan hanya dilakukan pada saat kegiatan ekspor dan impor saja, namun juga dipengaruhi oleh arus modal atau capital flow suatu negara, yang tidak jarang suatu negara dapat terkena krisis karena depresiasi nilai tukar yang disebabkan oleh pelarian modal atau yang disebut dengan capital flight, termasuk Indonesia. Tinjauan pustaka. Yang pertama ada nilai tukar atau exchange rate. Krugman dan Obstfeld tahun 1999 mendefinisikan nilai tukar sebagai harga suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. Namun, menurut Iskandar Syarif tahun 2003, nilai tukar merupakan harga mata uang domestik terhadap mata uang asing yang dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang nilai tukar real dengan mitra dagang Indonesia. Yang kedua ada pelarian modal atau capital flight. Kuddington tahun 1986 mendefinisikan capital flight sebagai aliran modal ke luar negeri jangka pendek, baik yang tercatat maupun tidak tercatat, yang bersifat spekulatif oleh sektor non-bank. Namun, Beja tahun 2007 mendefinisikan capital flight sebagai arus modal keluar sektor swasta dari negara-negara berkembang dengan cadangan devisa yang langka. Keluarnya modal mengikuti mode bergulir dalam utang luar negeri yang berubah menjadi capital flight karena meningkatnya layanan utang dan meningkatnya risiko gagal bayar. Yang ketiga ada aliran modal keluar asing atau capital outflow. Paul R. Krugman dan Maurice Obstfeld tahun 1994 mendefinisikan bahwa capital outflow merupakan transaksi pembelian aset dari luar negeri. Pembelian aset negara asing akan mengeluarkan dana untuk membayar pembelian aset tersebut. Aliran modal keluar asing atau capital outflow merupakan keluarnya dana atau modal dari dalam negeri ke luar negeri, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Pembahasan pertama adalah pengaruh capital flight di Indonesia. Capital flight adalah
perpindahan modal dari dalam negeri ke luar negeri dengan jumlah yang cukup besar. Pengaruh capital flight di suatu negara, khususnya pada negara berkembang seperti Indonesia, akan berdampak pada keberlangsungan ekonomi negara tersebut. Karena alokasi dana yang dilarikan ke luar negeri seharusnya digunakan untuk membantu membiayai pembangunan ekonomi domestik. Sebenarnya, capital outflow dalam jangka pendek juga dapat didefinisikan sebagai capital flight atau pelarian modal. Nah, menurut Agus Sumanto, tahun 1993, keluarnya modal ke luar negeri dibagi dalam 4 cara. Yang pertama, yaitu Foreign Direct Investment atau FDI. Yang kedua, pendirian kantor cabang perusahaan yang sudah ada di dalam negeri. Yang ketiga, trading company. Dan yang terakhir, perilaku dari sebagian kelompok masyarakat yang menyimpan kekayaannya di bank-bank di luar negeri. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua. Apa sih hubungan antara capital flight dengan nilai tukar rupiah? Salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya capital flight atau pelarian modal keluar dari Indonesia adalah menurunnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, khususnya dolar Amerika. Pada dasarnya, kurs merupakan ukuran nilai satu satuan mata uang terhadap mata uang lain, sehingga pergerakan kurs mata uang berdampak pada fluktuasi harga dan nilai komoditi serta nilai aset. Perubahan kondisi ekonomi suatu negara akan berdampak terhadap stabilitas nilai kurs. Semakin stabil ekonomi suatu negara, maka nilai kurs juga akan semakin stabil. Nah, selanjutnya seperti yang sudah kita pelajari, penurunan nilai suatu mata uang disebut depresiasi, sedangkan peningkatan nilai suatu mata uang disebut apresiasi. Kerugian aset di pasar modal tidak dapat dipisahkan dengan depresiasi mata uang yang merupakan salah satu faktor penting dalam ketidakpastian. Depresiasi nilai tukar akan berimplikasi terhadap terjadinya capital flight. Pengaruh capital flight terhadap nilai tukar rupiah pada masa pandemi. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan pasar keuangan nasional bergejolak. Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK mencatat aliran modal keluar yang sangat tinggi, mencapai 145,28 triliun rupiah pada periode Januari sampai Maret 2020, di mana angka ini lebih dari 2 kali lipat pada saat terjadi guncangan krisis global, yaitu pada saat krisis finansial 2008, arus modal asing yang keluar dari Indonesia mencapai 69,9 triliun rupiah. Lalu mengacu data yang didapat dari Bank Indonesia, pandemi ini menyebabkan nilai rupiah terguncang hingga terdepresiasi cukup dalam. Kepanikan di pasar turut meningkatkan arus fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar. Di awal tahun 2020, nilai tukar sempat menguat di level 13.600 rupiah per US dollar. Namun, setelahnya mengalami depresiasi hingga menyentuh level 16.700 rupiah per US dollar pada saat 23 Maret 2020. Akibatnya titik tertinggi rupiah pada tahun 98 berhasil ditembus pada bulan Maret 2020. Memasuki pertengahan April, lalu hingga memasuki Mei, nilai tukar rupiah sempat menguat ke level 14.900 rupiah per US dollar yang menunjukkan memulihkan kepercayaan investor terhadap pasar domestik. Nah, salah satu faktor yang menjadi penyebab depresiasi rupiah adalah turunnya kegiatan produksi akibat kebijakan pembatasan sosial. Menurunnya kegiatan produksi menyebabkan penurunan dalam pendapatan perusahaan-perusahaan yang menjadi penggerak dari perekonomian. Dampak awal dari turunnya produksi ini adalah kenaikan harga dari barang yang diproduksi. Namun, dengan menurunnya produksi yang dilakukan oleh masyarakat yang berperan sebagai konsumen, maka konsumsi ikut turun. Turunnya tingkat konsumsi ini, maka produsen mengikuti pasar agar terjadi keseimbangan dan membuat penurunan harga. Lalu, dengan turunnya harga ini akan menyebabkan penurunan pendapatan produsen dan menimbulkan keseimbangan baru yang disebut fase deflasi. Fase deflasi ini menyebabkan turunnya konsumsi dan produksi yang membuat PDB negara turun. Dengan turunnya PDB yang dianggap sebagai pengukur pertumbuhan negara, maka penanaman modal asing akan pergi karena khawatir modal yang diinvestasikannya akan ikut memburuk. Solusi dan kebijakan. International Monetary Fund menyatakan bahwa ekonomi dan keuangan global mengalami krisis yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Kondisi ekonomi sejumlah negara saat ini tertekan dalam nilai tukar dan mengalami capital flight atau outflow alias dana asing yang keluar dari pasar keuangan domestik. Dalam rangka membatasi pelemahan di pasar keuangan negara berkembang, ada baiknya pemerintah dapat memanfaatkan secara baik fasilitas kredit swap line yang sudah disiapkan secara khusus oleh IMF kepada negara berkembang, termasuk pasar keuangan Indonesia. Dengan menggunakan fasilitas direct swap
yang diberikan oleh IMF diperkirakan akan membatasi keluarnya dana asing dari pasar keuangan Indonesia yang didorong oleh tingginya ketidakpastian global akibat COVID-19. Fasilitas direct swap ini diperkirakan akan meningkatkan likuiditas falas di pasar domestik yang selanjutnya akan mendorong stabilitas nilai tukar. Kesimpulan dari diskusi kami adalah dengan membengkaknya pengeluaran negara untuk mengatasi dampak COVID-19, hampir seluruh negara di dunia mengeluarkan anggaran stimulus ekonomi atau kucuran likuiditas oleh bank sentral dengan membeli surat berharga atau surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan swasta atau negara. Dampak ekonomi akibat COVID-19, rantai pasokan barang atau jasa terganggu, baik untuk barang hasil produksi dalam negeri ataupun impor. Kebutuhan bahan baku, pangan, obat-obatan, peralatan medis, alat pelindung diri bagi tim medis mengalami kelangkaan. Sehingga harga mengalami kenaikan, termasuk untuk barang impor, harganya mengalami kenaikan karena melemahnya nilai tukar rupiah terhadap US dollar. Akibat pandemi COVID-19 ini, Indonesia pada tahun 2020 membutuhkan dana untuk pembiayaan defisit APBN sebesar 1.439,8 triliun rupiah, yang terdiri untuk pembiayaan defisit APBN sebesar 852,9 triliun rupiah, pembiayaan investasi untuk pemulihan ekonomi sebesar 153,5 triliun rupiah, dan pembiayaan hutang jatuh tempo sebesar 433,4 triliun rupiah. Untuk sarannya, dalam rangka membatasi pelemahan di pasar keuangan negara berkembang, ada baiknya pemerintah dapat memanfaatkan secara baik fasilitas kredit swap line yang sudah disiapkan secara khusus oleh IMF kepada negara berkembang, termasuk pasar keuangan Indonesia. Tujuan dari swap line adalah untuk menjaga likuiditas dalam mata uang yang tersedia bagi bank sentral untuk dipinjamkan ke bank swasta untuk mempertahankan persyaratan cadangan mereka. Nah, itulah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.